warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza dengan NPM 21056110075. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan atau sejarah terbentuknya PT Jam Sostek. PT Jam Sostek Persero mengalami proses yang panjang, dimulai dari keluarnya UU nomor 33 tahun 1947, kemudian UU nomor 2 tahun 1951 tentang kecelakaan kerja, dan Peraturan Menteri Perburuhan atau PMP nomor 48 tahun 1952. Kemudian ada juga PMP nomor 8 tahun 1956 tentang pengaturan bentuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh. Kemudian ada PMP nomor 15 tahun 1957 tentang pembentukan yayasan sosial buruh. Kemudian PMP nomor 5 tahun 1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial atau YDJS. Diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 tahun 1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja. Secara kronologis, proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Kemudian pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan terbit pula Peraturan Perundang-undangan nomor 34 tahun 1977 tentang pembentukan wadah penyelenggaraan Astek, yaitu Perum Astek. Kemudian tonggak penting berikutnya adalah lahirnya Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jam Sostek. Dan melalui Peraturan Perundang-undangan nomor 36 tahun 1995 ditetapkannya PT Jam Sostek sebagai Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Selanjutnya, pada akhir tahun 2004, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian, pada tahun 2011 ditetapkanlah Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang penyelenggaraan jaminan sosial. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tanggal 1 Januari 2014, PT Jam Sostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jam Sostek Persero yang bertransformasi menjadi BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan jaminan pensiun mulai tanggal 1 Juli 2015. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nura Zara Saupala, NPM 21051600097. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi karyawan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. Pada proses rekrutmen dan seleksi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada tahapan analisis kebutuhan tenaga kerja dan standarisasi syarat dan prasyarat kandidat karyawan. Dalam kondisi ini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota akan menentukan usia, pendidikan terakhir, dan lain sebagainya sebagai syarat dan prasyarat untuk proses seleksi dan rekrutmen yang dijalankan pada tahapan-tahapan selanjutnya. Kemudian terdapat tahap seleksi berkas. Pada tahapan ini terdapat beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tim seleksi yang tidak sesuai dengan pedoman pada kondisi-kondisi tertentu sesuai tahapan awal. Kemudian ada tahap penilaian kemampuan dan keputusan atau fit and proper test. Dalam penilaian ini, kemampuan dan keputusan kandidat-kandidat yang telah lolos pada seleksi berkas, kemampuan menjalani serangkaian tes kelayakan berupa tes uji teori, psikologi, dan tes kompetisi skill, di mana serangkaian tes tersebut dilakukan dengan sistem tertulis. Kemudian ada tahapan pengisian form, rekrutmen dan seleksi. Dalam tahapan ini sesuai aspek administrasi, baik itu data diri dan riwayat hidup, kandidat dilakukan dengan pengisian form biodata yang telah disediakan sebelumnya, di mana meliputi data-data pendukung seperti nomor kartu penduduk, nomor wajib pajak, dan jaminan kesehatan dari asuransi kesehatan, dan data-data yang bersifat pribadi lainnya. Kemudian ada tahapan wawancara.
Pada tahapan ini dimaksud untuk mengetahui faktor-faktor intern dan ekstern dari calon pekerja yang mempengaruhi karakteristiknya. Misalnya lingkungan di mana tempat tinggal, latar belakang yang mendorong dia bekerja, kemudian keinginan-keinginan, cita-cita, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. Dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, tentunya terdapat kendala yang dihadapi, seperti susahnya mencari orang yang tepat dalam memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak BPJS sendiri, atau keterbatasan sumber daya yang dapat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja juga menjadi kendala dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses penempatan dan orientasi pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. Setelah tercapai kesepakatan antara kandidat dengan tim seleksi dan rekrutmen PT, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Cabang Medan Kota, maka kandidat akan langsung dipekerjakan di perusahaan pengguna tenaga kerja dengan status percobaan, di mana kandidat atau dinilai kelayakannya oleh perusahaan selama 3 bulan pertama. Apabila kandidat dalam kurun waktu tersebut menunjukkan kinerja yang layak, maka kandidat yang bersangkutan akan diikat dengan kontrak kerja atau PKWT, pekerjaan kerja waktu tertentu selama maksimal 1 tahun. Dalam tahapan ini, kandidat sudah berhak untuk disebut sebagai karyawan dan berhak diberikan berupa fasilitas-fasilitas untuk bekerja seperti pelengkapan safety, seragam dan tunjangan-tunjangan berupa jam sostek, JKK, atau jaminan keselamatan kerja. Agar mempermudah dalam status pekerjaan serta memberikan jaminan keselamatan dan pekerjaan. Mekanisme pengembangan karir dan faktor lain yang berkaitan. Pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Menurut Sondang P. Siagian 2015, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir seorang karyawan adalah sebagai berikut. 1. Prestasi kerja. 2. Pengenalan oleh pihak lain. 3. Kesetiaan pada organisasi. 4. Pembimbing dan sponsor. 5. Dukungan para bawahan. 6. Kesempatan untuk bertumbuh. 7. Pengunduran diri. Beberapa faktor mempengaruhi pengembangan karir menurut Hasto dan Meilan atau dalam Sunyota 2013 meliputi hubungan pegawai dan organisasi, personalitas karyawan, faktor-faktor eksternal, politicking dalam organisasi, sistem penghargaan, jumlah karyawan, ukuran organisasi, kultur organisasi, dan tipe manajemen.